Salam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu 10 Mei 2020. Sekalipun kita hanya beribadah dari rumah, tetapi kita dipersekutukan di dalam Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari jemaat berdiri, kita angkat pujian, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat berkat. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, kita akan membaca Mazmur responsorial dari Mazmur 31, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada aku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih
Jemaat dipersilahkan berdiri bersama seluruh orang percaya di segala tempat sepanjang zaman. Kita tetap setia dalam iman kita. Saat ini kita akan mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. PKJ 117, ada yang tanya kepadaku. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan menghadap Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita dengan segala beban-bebannya, termasuk beban dosa-dosa kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa betapa seringnya kita melakukan kesalahan, mendukakan hati Tuhan dan sesama kita. Baik melalui tutur kata, tindakan, pun juga pikiran dan kata hati kita. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan,
berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. PKJ 199, dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbebani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dengarkanlah nats persembahan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Aku bersyukur pada Tuhan dengan hati yang tulus. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Mari kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan membawa persembahan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, Tuhan melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah disampaikan oleh kami semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan yang masih ada pada diri jemaat-Mu. Kiranya juga Tuhan memberkati dan menolong kami untuk menggunakan dengan baik dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur bahwa kita dilibatkan dalam pelayanan. Kita angkat pujian PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan.
persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan melandasi persekutuan kita hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Ada 3 pembacaan yang kita akan ikuti bersama. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Pertama Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Allah Pencipta, Pemelihara dan Pemilik kehidupan. Kami bersyukur atas pimpinan dan keselamatan Tuhan yang boleh memelihara kami sepekan ini. Hari ini kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, menguduskan hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Dari keluarga-keluarga kami masing-masing. Dalam keterbatasan karena wabah virus corona, tidak mengurangi kerinduan kami untuk tetap menyatakan iman kami kepada Kristus. Hati kami telah terbuka untuk mendengar dan merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, hamba-Mu yang akan memberitakan, pun anak-anak-Mu yang mendengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagian pertama pembacaan firman Tuhan saat ini dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Firman Tuhan demikian, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni.
dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang telah Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan yang bersukacita adalah mereka yang selalu setia membaca, merenungkan, dan memelihara kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Hatimu Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mengikuti 3 pembacaan dari Alkitab. Tema kita minggu ini dengan bahan utama 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Saudara-saudara, siapakah orang-orang Kristen itu? Siapakah pengikut-pengikut Yesus itu? Untuk mengungkapkan siapa orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus yang bersekutu, Alkitab menggunakan berbagai macam gambaran atau simbol. Dalam konteks bacaan, pertama Petrus 2 ayat 4 disebutkan tentang identitas orang-orang Kristen sebagai rumah rohani, bangunan, juga sebagai batu yang hidup. Saudara-saudara, sebagai batu yang hidup atau menjadi batu hidup, simbol atau penggambaran Petrus yang menyebut identitas orang Kristen sebagai batu yang hidup. Dalam konteks umat Allah pada saat itu, jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai tempat, di Pontus, Galatia, Bitinia, Asia Kecil, Kapadokia. Orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Yesus mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Mereka mengalami tekanan hidup yang berat. Mereka diperlakukan semena-mena, dipandang sebelah mata. Mereka didiskriminasi.
Rasul Petrus sangat memahami dengan keadaan dan kondisi yang dihadapi oleh orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus yang ada di berbagai tempat tersebar pada waktu itu. Nah, sehingga dengan panggilan nurani, panggilan hati sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, Petrus mengirimkan surat penggembalaan untuk meneguhkan dan menguatkan iman, pengharapan umat Tuhan di tengah-tengah kondisi yang demikian. Supaya mereka tetap bertahan, supaya mereka tetap menyadari dan menghayati arti kehadiran mereka sebagai batu yang hidup. Menjadi batu hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk pada saat itu tidak mudah. Tetapi batu hidup ini memiliki makna yang dalam. Menjadi batu hidup adalah sebuah panggilan. Panggilan yang bersumber, yang berasal, yang berpusat dari Allah sendiri di dalam Kristus. Menjadi batu hidup dalam pengertian batu hidup yang diperbaharui melalui salib Kristus. Sangat jelas dikatakan dalam ayat yang kelima. Dan biarlah dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 4 dan ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Melalui penebusan yang dikerjakan oleh Kristus, telah menjadikan orang-orang percaya, pengikut-pengikutnya menjadi batu yang hidup, batu yang diperbaharui, batu yang tidak mudah hancur, bukan batu yang rapuh, tetapi batu yang kuat, batu yang tahan dengan berbagai macam goncangan. Dan batu-batu yang hidup itu datang kepada batu penjuru, yaitu Yesus. Jadi Yesus sendiri sudah memulai dirinya menyebut dirinya sebagai batu penjuru. Itu sebutan Petrus menunjuk pada Yesus yang adalah batu penjuru yang memanggil batu-batu yang hidup, orang-orang yang percaya, yang telah menerima penebusan dan keselamatan di dalam dirinya. Saudara-saudara, menjadi batu yang hidup adalah panggilan Tuhan. Untuk apa Allah memanggil batu-batu hidup itu datang kepadanya? Sangat jelas. Supaya batu-batu hidup itu bersedia untuk dibangun menjadi rumah rohani. Dibangun menjadi rumah rohani. Kalau dikatakan dibangun itu berarti yang membangun batu hidup itu bukan manusia, tetapi Allah sendiri. Dibangun oleh pikiran, tangan, dan kekuatan Allah. Menjadi rumah rohani. Menjadi sebuah persekutuan. Bangunan Allah yang kuat. Yang dimulai dari keluarga.
jemaat, bahkan batu-batu hidup ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, sama seperti orang-orang Kristen mula-mula yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, tapi mereka tidak boleh kehilangan jati diri mereka, identitas mereka sebagai batu hidup. Demikian juga seluruh orang percaya. Saudara-saudara, kita sebagai batu-batu yang hidup, yang telah diperbaharui di dalam Kristus, dibangun oleh Allah untuk menjadi rumah rohani. Tentunya Allah punya tujuan untuk membangun kita sehingga menjadi rumah rohani, bangunan Allah yang kuat. Tujuannya jelas di ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat 9 itu menunjuk pada fungsi batu-batu hidup itu. Fungsi kita sebagai orang percaya. Sebagai bangsa yang dipilih. Kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, adalah batu-batu yang hidup, yang dipilih, disendirikan, dipisahkan oleh Allah dari dunia. Memang kita berada dan masih hidup dalam dunia. Tetapi kita dipisahkan dalam pengertian cara hidup kita, sikap kita, gaya hidup kita, identitas kita, karakter kita harus mencerminkan karakter Kristus. Dalam pengertian kita dipisahkan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Imamat yang rajani. Dalam perjanjian lama, hanya para imam yang dipanggil untuk menghampiri Allah dan mempersembahkan korban hewan. Tetapi salib Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Sehingga imam itu bukan lagi hanya para imam yang membawa korban hewan. Semua orang percaya ketika akta penebusan itu dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Semua orang percaya, semua orang Kristen, pengikut Yesus adalah imam. Kamulah imamat yang rajani. Kita ini semua adalah imam-imam yang membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan lagi mempersembahkan hewan. Tetapi yang kita persembahkan adalah kehidupan kita. Iman kita. Sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang sejati. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu yang diinginkan. Ini fungsi kita sebagai batu-batu yang hidup. Rajani. Pada saatnya kita semua juga akan menjadi raja. Disempurnakan di dalam Kristus. Dalam kerajaannya. Kalau kita menjadi batu-batu yang setia. Batu-batu yang tahan banting. Batu-batu yang kuat, yang kokoh. Tidak mudah hancur karena berbagai pergumulan. Berbagai cobaan, berbagai tantangan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Menjadi batu hidup, bangunan Allah,
rumah rohani. Ada hal yang harus kita tinggalkan. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini gaya hidup lama, kelakuan-kelakuan lama kita yang harus kita buang jauh-jauh, yang harus kita tinggalkan. Karena kita sudah mengenakan manusia baru. Kita sudah diperbaharui sebagai batu-batu yang hidup. Kita tidak boleh lagi hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Atau sifat-sifat lama kita. Seperti yang dikatakan pada ayat 1 tadi. Sehingga kita benar-benar menjadi batu hidup. Dan melalui kita Allah membangun sebuah persekutuan rumah rohani. Kita pun juga menjadi alat Allah dalam pembangunan rumah rohani. Di mana rumah rohani itu, saudara-saudara? Dimulai dari keluarga. Sekarang ini kita beribadah dengan cara yang tidak lazim, tidak biasa. Waktu masih normal, kita beribadah setiap hari Minggu di gereja. Ya, bersekutu dengan sesama kita, kita menyembah Tuhan. Sekarang, karena kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19, kita harus mengikuti aturan dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona. Beribadah dari rumah. Rumah itu adalah rumah rohani. Keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita adalah rumah rohani bangunan Allah. Yang di dalamnya ada batu-batu yang hidup. Seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu adalah batu-batu yang hidup. Yang dipakai Allah untuk menjadi alatnya dan membangun sebuah rumah rohani. Sebuah persekutuan. Karena itu persekutuan itu dimulai dari keluarga. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang indah, semua yang manis itu harus dimulai dari keluarga. Keluarga adalah pusat pembangunan rumah rohani. Kalau keluarga-keluarga Kristiani kuat, keluarga-keluarga kita utuh, solid, harmonis, maka jemaat kita pun juga akan seperti itu. Dan kehadiran kita sebagai batu-batu yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dalam hidup berbangsa dan bernegara juga akan menjadi berkat. Membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya, dalam kondisi sekarang, mari kita tetap berada di rumah, beribadah di rumah. Ya. Di rumah bersama suami, istri, anak, orang tua, seluruh anggota keluarga. Kita dipersatukan sebagai rumah Allah. Mungkin waktu normal, ada anggota-anggota keluarga yang malas gereja. Bisa dibilang mungkin dia tidak pernah datang di gereja. Nanti Paskah atau Natal. Orang Kristen Paskah dan orang Kristen Natal tahun baru. Tapi dengan adanya kondisi ini, yang mengharuskan kita ibadah di rumah, ini sesuatu yang sangat baik bagi keluarga-keluarga Kristen. Di mana kita kembali akan menyusun kekuatan-kekuatan keluarga kita. Sebab dalam setiap keluarga yang adalah batu-batu hidup itu, semua punya kekuatan. Tuhan sudah mengisi
potensi karunia, kekuatan pada masing-masing anggota keluarga yang adalah batu-batu yang hidup. Dan semua orang ketika dia menyadari potensinya, dia menyadari kekuatannya, dia menyadari kapasitasnya, dan dia memainkan peran itu dalam keluarga, maka keluarga itu akan benar-benar menjadi indah, keluarga yang indah. Tuhan akan menjadi tamu yang tetap dalam keluarga itu. Coba batu, ya. Banyak jenis batu. Dari yang kecil sampai yang besar. Ada batu kasar, ada yang paling halus. Tapi ketika itu disusun dengan baik, menurut kapasitasnya, maka dia akan menjadi satu bangunan yang kuat, bangunan yang indah. Tidak ada batu yang mengatakan saya lebih hebat daripada kamu karena kamu di bawah. Seperti itu juga anggota-anggota keluarga. Ketika semua memainkan peranannya, menyadari betapa pentingnya dan bernilainya dia di hadapan Tuhan dan bagi keluarga, maka setiap orang akan memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Dan semua akan berusaha untuk membangun keluarganya menjadi sebuah keluarga yang indah, menjadi rumah rohani yang menyenangkan, menyejukkan, yang menjadikan semua anggota keluarga di dalam merasakan kenyamanan. Itulah arti rumah rohani. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadilah batu-batu yang hidup, sehingga kita menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, bagi banyak orang. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memungkinkan kami beribadah, menyembah, memuji Tuhan bersama keluarga kami masing-masing. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Jadikan kami batu-batu hidup yang dibangun oleh Allah menjadi rumah rohani. Sehingga kehidupan kami, keluarga kami, benar-benar menjadi keluarga-keluarga yang diperkenankan Tuhan, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat Mial Perumnas. Tuhan yang tahu dengan keberadaan setiap jemaat. Tuhan melawat umat-Mu, menyembuhkan warga jemaat yang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah. Berkati makanan, minuman, obat-obat, dokter atau keluarga yang merawat. Jemaat yang berduka cita, keluarga besar almarhum Bapak Bantung, Tuhan juga menghibur dan menguatkan. Warga jemaat yang bersuka cita karena berbagai perkara, termasuk yang menikmati anugerah Tuhan karena berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran pun perkawinan. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga kami terus berdoa bagi seluruh jemaat dalam perjuangan hidup. Biarlah Tuhan menopang, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi. Terutama yang terdampak karena kondisi virus corona. Tuhan menguatkan iman dan pengharapan mereka. Engkaulah sumber pertolongan dan berkat bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan tidak meninggalkan mereka, dengan berbagai cara Tuhan memelihara, termasuk melalui
berbagai simpati dan empati, baik itu dari keluarga handai tolan, dari jemaat, juga dari sesama yang lain. Ya Tuhan, berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya pelayanan kami sungguh berkenan bagi Tuhan. Kami pun akan terus melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang kami miliki, juga dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Juga memberkati warga jemaat Tuhan dalam berbagai kerinduan dan harapan. Memberkati persembahan syukur yang sudah kami persembahkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai pelosok. Tuhanlah sumber pertolongan bagi mereka. Memberikan mereka kesehatan, sukacita, hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Terutama dalam membasmi wabah virus corona ini. Biarlah pemerintah kami boleh bersatu hati. Pada waktunya badai corona ini akan berlalu. Kami akan kembali beraktivitas dengan normal lagi. Demikian juga kami berdoa untuk tenaga medis yang selalu berada di garda depan, mempertaruhkan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan yang baik bagi mereka, sehingga mereka tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat. Tuhan menjaga mereka, memberkati keluarga-keluarga mereka. Berkati kehidupan kami hari ini. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu membawa doa-doa kami. Tuhan menyempurnakan ungkapan syukur dan permohonan-permohonan kami, serta mengampuni dosa kami. Kami mohon doa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Disampaikan kepada kita sekalian bahwa dengan penuh rasa duka cita disampaikan kepada warga jemaat bahwa Bapak yang dengan hormat kami sebut namanya almarhum Bapak Bantung telah dipanggil oleh Bapak di surga pada tanggal 2 Mei 2020 dan telah diberangkatkan ke Toraja Utara pada tanggal 3 Mei 2020 serta telah dikebumikan oleh keluarga pada tanggal 4 Mei 2020. Atas nama segenap Majelis Gereja, pengurus OIG dan seluruh warga jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya segenap keluarga diberikan kekuatan dari Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei 2020. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pertambahan usia. Pemberitahuan dari Majelis Gereja, sekiranya ada Bapak Ibu yang memiliki persembahan syukur dalam bentuk persembahan syukur bulanan dan persembahan ibadah hari Minggu, dapat menghubungi Majelis Gereja Pembina atau koordinator kelompok untuk penyerahan ke kantor gereja. Dapat juga jemaat membawa langsung ke kantor gereja pada jam kerja.
Mengingatkan juga kepada jemaat untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga social distancing, menggunakan masker ketika keluar dari rumah, rajin mencuci tangan, dan tidak mudik. Jangan lupa kita juga memperhatikan tetangga samping kanan kiri kita atau depan belakang kita. Jangan sampai ada di antara mereka yang mengalami kekurangan bahan makanan karena terdampak oleh COVID. Mari kita saling memperhatikan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa karena penyertaan Tuhan, ibadah online yang dilaksanakan pada hari ini bisa berlangsung. Kiranya hamba Tuhan, Ibu Pendeta Oktavina Lago, diberkati Tuhan senantiasa, diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di tengah-tengah jemaat. Demikian juga dengan semua pendukung jalannya ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya, terlebih warga jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah. Titip salam buat seluruh anggota jemaat, anggota keluarga yang ada di rumah. Jikalau ada yang sakit, biarlah kita sama-sama mendoakan. Demikian warta jemaat. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang gelap. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, karena Tuhan telah merancang tujuan hidup umatnya, yakni rancangan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekal selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
ibadah kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.